Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, yang hari ini mau saya bahas adalah pullback. Pullback bisa disebut juga sebagai retest, retrace, sama aja sih sebenarnya. Ya, rebound, rebound itu lebih condong ke atas ya, berbalik. Tapi apapun konotasinya, kita bisa sesuaikan dengan bahasa yang teman-teman pahami ya teman-teman. Karena banyak di forex itu bahasa-bahasa yang sama, istilah-istilah yang sorry, istilah-istilah yang berbeda cuman artinya sama. Ya, istilah berbeda artinya sama, istilahnya saja yang berbeda. Nah, saat kita bicara tentang pullback, saya akan bicara dulu tentang sebuah hal klasik ya, hal klasik yang teman-teman harus tahu yaitu adalah impuls dan korektif ya, impuls korektif. Anda jadi akan tahu impuls yang mana, korektif yang mana ya. Nah, kita lihat nih contoh di emas ya, daily, di emas daily. Saat kita lihat di emas daily, saya punya market yang turun dari atas ke bawah ya, dia turun membentuk support, after itu dia naik pullback, baru setelah itu dia lanjut ke bawah lagi ya. Jadi teman-teman tahu bahwa saat ada low, yang mana low ini di break, muncul lower low ya. Kita itu tidak akan entry waktu ini break teman-teman. Khususnya saya tidak akan entry waktu ini break. Waktu ini break. Waktu ini break saya tidak akan entry. No entry. Tetapi saya membutuhkan yang namanya pullback. Saya membutuhkan yang namanya pullback. Nah, ini pullbacknya dulu. Saya coba tandai pullbacknya dengan warna hitam ya. Ini pullback. Kalau dibicarakan secara impuls dan korektif, pullback itu ada di pergerakan yang sedang korektif. Korektif, ya teman-teman. Pergerakan yang korektif ini pullback. Baru after itu market terjadi impulsif lagi. Ya, kalau kebetulan di sini memang pergerakannya sangat rapi di gold daily sangat rapi, ya teman-teman. Dan yang mungkin teman-teman tahu, kenapa sih harus terjadi yang namanya pullback, pullback, ya, maybe seller in di sini ya teman-teman, seller in di atas. After price turun, kenapa sih harus ada pullback? Kenapa nggak lanjut aja terus begini, Pak? Dari atas langsung ke bawah seperti ini, ya. Kenapa mekanisme pasar selalu membentuk sebuah wave? Entah wave, entah pergerakan yang ekstrim, tapi dia selalu membentuk gelombang. Teman-teman yang harus tahu bahwa market selalu bentuk sebuah gelombang. Ya, entah gelombang itu besar atau gelombang itu kecil, tapi akan selalu ada gelombang. Nah, waktu seller in di sini, kenapa sih harus ada pullback? Mungkin menurut saya ya teman-teman ya, ini saya nggak sok tahu, saya coba menganalogi dengan analogi saya sendiri. Saya pikir di sini terjadi yang namanya taking profit. Ya, taking profit. Seller sudah in, saat price turun,
sudah ada keuntungan, mereka akan taking profit. Taking profitnya bagaimana? Mungkin yang dibuang sebagian, teman-teman. Sebagian aja yang dibuang. Half, half of, ya, buang sebagian. Price pullback lagi. Ini seller in lagi, teman-teman. Turun lagi, turun lagi. Ya, taking profit lagi di lower low. Terjadi pullback. Di pullback ini seller in lagi. Drop lagi, mungkin mereka akan taking profit dulu. Tunggu pullback, seller in. Ya, karena kan teman-teman harus tahu ya, bahwa saat terjadi sebuah keuntungan, itu namanya keuntungan harus direalisasikan. Keuntungan harus direalisasikan. Baru menjadi sebuah profit. Ya, yang biasa orang share biru-biru seperti itu keuntungan yang harus direalisasikan. Harus direalisasikan. Kenapa harus direalisasikan? Karena kalau nggak direalisasikan, itu masih akan floating, teman-teman. Hal itu masih akan floating, masih mengambang. Jadi memang harus direalisasikan. Nah, taking profit ini adalah mungkin merealisasikan sebagian dari profitnya. Nah, seller in lagi, taking profit half, lalu terjadi pullback lagi ya teman-teman. Waktu price naik, seller in lagi, ya, seller in lagi, price turun lagi ke bawah, sama yang mereka bentuk lower low, taking profit sebagian, pullback lagi. Nah, ada pullback lagi. Mungkin di sini seller in lagi, teman-teman. Ya, seller in lagi. Cuman yang terjadi di terakhir ini, seller in lagi. Jika memang, jika memang si seller ini sudah nggak berkehendak untuk market dibuat down terus, waktu price turun ke sini, ya, price turun ke sini tanpa lower low atau higher low yang muncul, apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang mereka lakukan itu pertanyaannya ya teman-teman ya. Mungkin jika memang dia menghendaki price untuk kembali lagi ke area seller in ini, mungkin taking profitnya sudah nggak half off, tapi taking profitnya all off. Ya, semuanya mereka TP, semua clearkan posisi mereka karena mereka sudah ada sel-sel dari atas. Nah dari sini mungkin mereka akan akumulasi, akumulasi baru, ya, untuk buat market mark up, ya teman-teman. Mungkin akan di mark up, tapi harus melalui fase akumulasi dulu. Jadi kenapa di kemarin weekly analysis saya bilang ini bisa sideways. Mereka bisa mengakumulasi dulu. Karena belum pasti terjadinya seperti apa. Ya teman-teman. Jadi kita selalu membutuhkan yang namanya pullback. Nah kenapa ada pullback? Karena mereka atau bandar-bandar, mereka melakukan taking profit. Ya, taking profit. Jadi sebenarnya saat teman-teman sadar, ya, ada yang namanya pullback, ada yang namanya retrace, ada yang namanya impuls dan korektif tujuannya apa?
Tujuan terbesar dari saya bikin video ini apa? Ya teman-teman. Nah, sebenarnya bukan tekniknya teman-teman. Bukan tekniknya ya. Saat Anda sadar tentang hal ini, saya bukan kejar sebuah teknik, tapi saya mengejar sebuah kesadaran ya bahwa market move in wave. Maksudnya apa, Pak? Ya. Jadi saya minta bahwa Anda harus tahu market itu berjalan di dalam sebuah gelombang. Jadi yang saya mau saat ada market yang impulsif up atau down impulsifnya ya teman-teman ya up atau down impulsifnya saya minta jangan follow market langsung tapi baiknya tunggu pullback. Kalau nggak pullback gimana? Bukan rezeki. Ya teman-teman, tidak semua Anda harus tahu titik berhentinya. Ya, oke. Tidak harus semua market Anda tahu titik berhenti. Ya teman-teman, tadi terjadi downtrend, sekarang terjadi uptrend misalkan. High, low, higher, higher high, break. Ya teman-teman, ada break. Yang saya minta jangan di follow, biarin dulu aja. Biarin dulu dia biar dia selesai naiknya seberapa. Biar dia selesai naiknya seberapa. Ya teman-teman. Baru kita tunggu pullback. Gitu. Ya. Higher high lagi. Jangan di follow. Sayang Pak. Mas, Mbak, Bu, Pak. Ya. Kesempatan itu selalu ada. Jangan bicara sayang di trading forex. Ya. Jangan bicara sayang di trading forex. Sayangilah modal Anda. Ya. Bukan menggurui, tapi ini dari apa yang saya punya pengalaman. Ya teman-teman. Nah, nanti kalau Anda mau buy di sini, ya, kalau Anda mau buy waktu ini break, Anda harus bisa membedakan tren primary dan secondary atau mikro. Mungkin di sini Anda bisa buy berdasar dari mikro trend, ya. Tren yang sangat kecil di sini naik, Anda boleh buy. Jadi teman-teman bisa mengerti ya. Jadi harapan saya dengan video ini, teman-teman tidak akan FOMO, tidak akan kejar market yang naik, 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 nggak akan dikejar. Tapi biarkan dia terkoreksi dulu, baru Anda masuk. Ceritanya ini ada base kencang teman-teman. Anda kejar, Anda paksa masuk. Karena Anda paksa masuk, mungkin sopirnya kaget. Ngerem dadak, Andanya yang repot. Mungkin seperti itu sih analoginya. Ya, jadi Anda harus tahu pullback bahwa sebaiknya Anda lebih tunggu kepada pullback. Ya teman-teman. Dan mana ada market yang tidak membentuk wave? Mana ada? Tidak ada teman-teman. Teman-teman mungkin trading volatility index, boom crash itu pun ada wave-nya walaupun wave-nya begini, begini, begini tiba-tiba begini. Tapi kan di sini ada wave-nya. Ya teman-teman ya. Nah, lalu saya bilang CP, compression.
sebagai tanda pullback yang lemah. Compression sebagai tanda pullback yang lemah. Jadi begini teman-teman. Bukan lemah apa-apanya. Terus ada low, high, lower low. Ya, anggap aja seperti ini. Ada sinyal nih. Low, high, lower low. Ya teman-teman. Nah, saat sudah lower low, teman-teman pasti tahu bahwa kita sudah akan bersiap-siap. Siap gerak. Maybe kita akan standby di supply. Kita akan standby di supply. Nah, kita akan tunggu pullback. Biasanya the best pullback itu adalah kalau kita mendapatkan yang berbentuk CP. Ya teman-teman. Compression ini the best pullback. Ya teman-teman. Compression. Jadi tips saya, jika ada CP lebih baik. Ya, jika ada CP lebih baik untuk entry karena dia momentum pullbacknya lemah. Satu, kedua, CP menunjukkan momentum yang tidak begitu kuat. Ya teman-teman. CP menunjukkan momentum yang tidak begitu kuat. Why? Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat momentum naiknya dia banyak goyangannya, banyak goyangannya. Anda tahulah CP seperti apa, ya. Jadi jika ada CP akan lebih baik untuk entry. CP menunjukkan momentum yang tidak begitu kuat. Dan saat ada CP ini, demand-demand kosong, kecenderungannya seperti ini. Ya, demandnya kosong. Jadi kalau jatuh bisa jauh, tapi juga jangan jauh-jauh banget. Ya, oke, teman-teman bisa dimengerti ya. Sama juga saat terjadi uptrend, high low, higher high. Nah, ada CP lebih baik. Ya teman-teman ya. Ada CP ini lebih baik. Entah pas zone Anda apa saja, saat ada CP memang lebih baik. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan pasti sempat kita kena SL. Walaupun sudah ada CP juga. Kadang-kadang kan teman-teman harus tahu juga ada CP, sudah CP, LQ. Ya, liquidity, dia cari liquidity yang lebih tinggi. Jadi, pullback kita tampilkan di depan, tapi stop loss tetap nempel di hati. Ya, teman-teman. Jadi saya sudah cerita tentang pullback, pullback ya, dan kemungkinan apa yang terjadi dari sisi pullback itu seperti ini. Dan pullback yang cukup bagus untuk kita bisa entry, saya sudah sampaikan. Siapa tahu nanti ke depan bisa membantu Anda untuk trading Anda. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, untuk viewsnya, dan sukses selalu.
God bless teman-teman. Terima kasih.